Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah 1 Desember 2020, hari Senin. Tema dan renungan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Menangis Tanpa Putus Asa. Menangis tanpa putus asa. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 126 ayat 5 dan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sangat memahami bahwa kehidupan sahabat seperjalanan diperhadapkan kepada berbagai macam tantangan, kesulitan, rintangan yang membuat akhirnya kami mengalami tangisan-tangisan kehidupan karena kesulitan hidup ini. Namun kami percaya bahwa Allah beserta dengan kami, bahwa Allah menguatkan kami, bahwa air mata yang kami keluarkan tidak dibiarkan kami sendirian mengalaminya, namun ada Allah yang jauh lebih memahami daripada kami sendiri, daripada air mata kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemampuan kita untuk menangis dengan tujuan-tujuan yang baik. Ada 3 macam air mata di dalam kehidupan manusia. Yang pertama yang disebut dengan air mata basal. Air mata basal itu air mata rutin. Sehingga sewaktu Anda mengedipkan kelopak mata itu untuk membersihkan. Itu disebut dengan air mata basal. Ada yang kedua disebut dengan air mata refleks. Air mata refleks itu adalah waktu Anda iritasi, waktu Anda kena debu, itu biasanya ada air mata yang keluar yang lebih banyak. Namun ada yang ketiga, disebut dengan air mata emosional. Air mata emosional adalah tatkala Anda bahagia, tatkala Anda mengalami kesedihan, kekecewaan, maka air mata itu akan keluar jauh lebih banyak daripada biasanya. Sahabat seperjalanan, namun air mata seringkali dikaitkan dengan kesedihan, keputusasaan, terjadi penolakan, dan merasa sendiri, merasa tidak sanggup melewati kehidupan yang berat ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah normal air mata terjadi dalam kehidupan kita? Sangat normal. Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam dikatakan, diilustrasikan dengan perjuangan para petani yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang dikatakan berjalan maju dengan menangis dan menabur benih. Namun pada akhirnya kita mengatakan, engkau akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kehidupan memang adalah perjuangan. Di dalam perjuangan Anda mengeluarkan keringat, Anda mengeluarkan air mata, bahkan di dalam kondisi tertentu orang mengatakan dengan tetes darah penghabisan. Itu adalah perjuangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perjuangan adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu kita mendapatkan sesuatu dengan mudah, maka keindahannya menjadi jauh lebih bawah. Namun tatkala Anda berjuang dengan segala daya dan upaya, Anda mengeluarkan segala potensi di dalam dirimu dan melakukan yang terbaik sebagai bentuk tanggung jawab hidupmu, dan Allah menyertai di dalam setiap perjuanganmu, setiap keringat yang engkau keluarkan, setiap air mata yang engkau keluarkan, bahkan tetes darah yang engkau keluarkan. Ada Allah beserta dengan engkau, dan Allah menjamin di penghujung taburan air mata yang engkau keluarkan, cucuran air mata, tangisan yang engkau keluarkan, firman Tuhan berjanji bahwa satu hari kelak nanti engkau akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menangis adalah hal yang sangat lumrah. Menangis artinya engkau sedang berjuang dalam kehidupan ini. Dan setiap tangisan itu engkau paham bahwa hasil akhirnya adalah kemenangan, sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Tangisan bukan kelemahan. Tangisan adalah hal yang wajar dalam perjuangan hidup. Bahkan secara kedokteran, menangis itu adalah sesuatu yang sehat. Mari kita bicara tentang manfaat menangis. Dalam catatan kedokteran, menangis itu justru mengurangi stres. Menangis juga itu meningkatkan mood, suasana hati. Menangis juga itu melegakan perasaan. Bahkan kedokteran mencatat
bahwa menangis itu bisa membunuh bakteri yang ada dalam tubuh kita, yang disebut dengan detoksifikasi tubuh. Jadi menangis punya manfaat yang sangat luar biasa. Yang menarik lagi, bahwa kalau Anda menangis itu meningkatkan penglihatan. Dan satu hal lagi, silakan Anda cari di Google, bahwa menangis pun itu akan menurunkan berat badan Anda. Kalau Anda menangis dari jam 7 sampai jam 10 malam, tanya kepada dokter, apa pertimbangan medisnya kalau menangis itu bisa menurunkan berat badan. Lepas daripada semuanya itu, menangis itu adalah sesuatu yang wajar. Secara kedokteran kita sudah membahas begitu banyak manfaat menangis. Mengurangi stres, meningkatkan mood, melegakan perasaan, membunuh bakteri, meredakan rasa sakit, membuat tidur lebih nyenyak, detoksifikasi tubuh, membuang racun tubuh, meningkatkan penglihatan, bahkan dikatakan bisa menurunkan berat badan. Kalau Anda menangis jam 7 sampai jam 10. Tapi beritahu kepada anggota keluarga kalau mau menangis ya. Nanti mereka kaget. Mengapa menangis tiba-tiba tidak ada kejelasannya? Katakan, kalau saya menangis dalam rangka menurunkan berat badan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menangis adalah wajar karena perjuangan hidup, bukan tanda kelemahan. Menangis juga bukan karena engkau putus asa seperti dalam tema renungan kita. Menangis tanpa putus asa. Mengapa kita menangis tanpa putus asa? Karena di dalam perjuangan hidup kita, dalam tangisan yang kita keluarkan, ada kekuatan Allah yang melampaui masalah kehidupan yang kita hadapi. Catat kalimat ini. Tangisan yang kita keluarkan adalah tidak mengalami putus asa karena kita paham ada kekuatan Allah yang melampaui beratnya masalah dalam kehidupan ini. Dan juga tangisan itu tanpa putus asa karena tangisan itu pada hasil akhirnya adalah kemenangan. Firman Tuhan katakan, engkau pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, baiklah kita boleh memahami bahwa dalam setiap perjuangan saya tahu bagaimana sahabat seperjalanan menangis karena masalah keluarga, karena masalah relasi yang tidak kunjung baik, suami, istri, mertua, mantu, anak, orang tua, atau bos dengan karyawannya, atau dengan rekan bisnis, atau di dalam studi, di dalam kuliah, di dalam kehidupan keseharian, atau Anda yang masih berpacaran dengan pacar Anda, dengan kekasih Anda. Itulah problem dalam hidup. Namun sewaktu kita mengolah problem dan masalah hidup ini dengan benar, dengan menyertakan Allah, meminta hikmat Allah, maka Tuhan akan menolong engkau. Engkau akan maju dan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Engkau akan pulang dengan mengalami kemenangan. Engkau menangis mungkin juga karena masalah kesehatan tubuh. Mari kita perbaiki kehidupan kesehatan kita dengan mengubah pola hidup, pola makan, pola tidur, pola pikir, pola merasa dengan yang lebih baik. Engkau menangis mungkin karena kepahitan, engkau terluka, engkau terhianati. Ingatlah bahwa Tuhan akan memulihkan setiap luka kehidupanmu. Tuhan akan mengembalikan sukacita surgawi itu ada di dalam dirimu. Tuhan menjadikan engkau menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Bukan pribadi-pribadi yang murung. Bukan pribadi-pribadi yang dikalahkan, dihempaskan, digilas oleh masalah kehidupan ini. Karena Allah lebih besar daripada masalah kehidupanmu. Mengimani hal ini, engkau akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang menangis tanpa putus asa. Karena Allah beserta dengan kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, persoalan di dalam kehidupan ini, sehingga kami mengeluarkan tangisan-tangisan, biarlah air mata yang kami keluarkan bukan air mata keputusasaan, karena Allah menyertai kami. Karena Allah akan memimpin kami di dalam setiap cucuran air mata kami, menuai sorak-sorai di dalam setiap tangisan kami akan membawa berkas-berkasnya. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menginjak hari pertama di bulan Desember. Hari ini adalah tanggal 1. Sehat selalu, tetap kuat di dalam Tuhan.
bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan di dalam setiap pergumulan hidup ini. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.